saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekap Kasih Tuhan. Bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY dari Komunitas Provinsialat SCY Sukarame, Palembang. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema Tuhan berbicara melalui tanda-tanda. Sebelum tsunami menghantar Thailand Selatan pada Desember 2004 lalu, gajah-gajah sudah merasakan ancaman terhadap hidup mereka. Sensitivitas gajah-gajah itu kemudian menyelamatkan belasan turis dari bahaya. Dang Salangan yang menyediakan gajah tunggangan bagi para turis itu terheran-heran. Ia tidak habis pikir mengapa gajah-gajah itu mengeluarkan suara-suara tangisan. Ia berkata, "Saya terkejut dan heran karena belasan gajah itu tidak pernah menangis sebelumnya." Istri dari Dang Salangan mengaku bahwa suara tangisan itu terjadi pertama kali bersamaan dengan terjadinya gempa dasar laut berkekuatan dahsyat yang mengakibatkan tsunami itu. Ia juga terheran-heran, namun kemudian ia mulai menangkap tanda alam. Ia pun berusaha untuk menjauhkan diri dari pantai itu. Ia diselamatkan oleh suara tangisan gajah-gajah itu. Menurut Dang Salangan, gajah-gajah itu kemudian tenang, tetapi kembali mereka mengeluarkan suara tangisan dan tidak bisa lagi didiamkan. Mereka terus-menerus menangis. Mereka tidak mau ditenangkan. Bahkan mereka berlari ke gunung. Ketika berlari, gajah-gajah itu membawa para turis ke pegunungan. Mereka membawa para turis itu untuk menjauhi pantai yang menjadi lokasi kematian bagi 3.800 orang akibat tsunami itu. Ombak yang dibawa tsunami berhenti tidak jauh dari lokasi gajah-gajah itu berhenti. Nyawa belasan turis pun selamat. Kisah tadi cukup mencekam. Coba Anda bayangkan Anda sedang menghadapi bahaya yang mengancam nyawa Anda, tetapi tidak ada bantuan sama sekali. Pasti Anda takut. Kaki Anda pasti gemetar. Wajah Anda pasti pucat pasi. Anda tidak punya harapan untuk hidup. Tetapi coba Anda bayangkan ada tanda-tanda alam yang menghampiri Anda. Di saat seperti itu mungkin Anda masih sangat panik, Anda bingung, Anda cemas. Tetapi tanda-tanda alam itu terus-menerus mengganggu Anda. Bagaimana reaksi Anda? Dalam hidup ini sering orang-orang tidak mudah menangkap tanda-tanda di sekitar mereka. Padahal tanda-tanda itu memberi satu petunjuk bagi manusia untuk segera menghindari suatu bahaya yang mengancam hidup. Tanda-tanda itu dapat membantu manusia untuk keluar dari kesulitan hidup. Tanda-tanda itu menolong manusia untuk peka terhadap situasi di sekitarnya. Tuhan juga menggunakan tanda-tanda untuk menyelamatkan orang yang berada dalam kesulitan atau bahaya. Karena itu orang mesti mampu menangkap tanda-tanda itu. Kalau orang tidak mampu menangkap tanda-tanda itu, bahaya lebih besar akan menimpa dirinya. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk senantiasa mampu memperhatikan tanda-tanda di
di sekitar kita. Tuhan berbicara melalui tanda-tanda itu. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.